Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di ini tangan jarinya diletakkan di dalam. Ini ada jalur-jalurnya ini. Diputar-putar 3 kali nih, kayak gini. 3 kali. Pakai air baru. Kiri kanan ya, kiri kanan sekalian. 3 kali. Setelah itu wasalasan lishomakhaini bima'in jadid. 3 kali itu dengan air baru lagi di lubangnya. Nah itu ada catatan kaki wa yaqulu ba'dhum bidakhlil khinsiraini. Sebagian mengatakan bukan jari telunjuk tapi ini yang lebih kecil. Nah, kelingking diurak-urak 3 kali. Setelah itu wasalatan istilharan bibatil kaffi bima'in jadidin aidan. 3 kali dengan ini apa? Telapak tangan. Nah, langsung kayak gini nah. Lawas jadinya. Lawas wudu kalau dituruti ini semua lawas benar wudu. Bisa ditendang orang ya. Yang hendak berantri. Dan ini kalau wudu sendirian waktu masih lapang bagus saya juga. Di rumah. Ya, airnya bukan air wakaf. Kalau air wakaf orang ini ya kita berhemat air dilanggar bayar PDAM dan sebagainya. Beimit 9 kali. Sebelumnya ini sudah ada kan mengusap telinga sebelumnya sudah ada. Ini kan sunnah setelah membasuh kepala, mengusap kepala. 9 kali. Salah satu hikmahnya itu supaya nyaman mendengar. Ada orang alih benar dipadahi. Padahal budak enggak. Tuli enggak itu. Nah ini sambil kita berharap supaya kemarin itu kan doanya Pak. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang mendengarkan perkataan kemudian mengikuti yang terbaik. Allahumma smi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Ya Allah, perdengarkan untukku seruan dari seruan penyeru ke surga bersama orang-orang yang baik. Berdoa begitu, tidak ada salahnya. Kemarin kita bahas, kalaupun tidak ada riwayatnya kemarin dibahas di sini, berdoa dalam hal ini tidak mengapa. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani mashur raqab. Seharusnya raqabat. Ya raqabati ini mashur raqabati sudah satu. Ya itu. Mashur raqabati. Tarjim. Yaitu mengusap raqabah ini saja belakang ini. Raqabah leher. Mengusap leher. Anda immati di sisi Diartikan menurut aja. Menurut ya. Menurut Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali wal Baghawi, Imam Baghawi wa Rafi'i dan Imam Rafi. Wa yusannu bilaidi. Bil yadil yumna. Wa yusannu bil yadil yumna, dan disunahkan dengan tangan kanan. Wa yaqulu indahu, dan berkata dan mengucapkan pada saat membasuh leher, yaitu Allahumma fakku raqabati fukka. Allahumma fukka raqabati minan nari. Ya Allah, lindungilah leherku, bebaskanlah leherku dari neraka. Wa a'udzubika minas salasili wa aghlali. Dan aku berlindung kepada Engkau dari rantai, Ustaz.
lantai dan belenggu. Salasil, lantai dan belenggu. Hah? As-sadisu, as-sadisu yang keenam, as-sunanu, yaitu kesunahan alati fi asna'i ghusli rajuli. Rijli fi asna'i ghusli rijli, ya. Ya itu bagian-bagian anggota membasuh fi asna'i sunah alati fi asna'i yang di dalam fi asna'i pada waktu ghusli rijli membasuh kaki. Al-awwal ayyab tadi'a minal asabi'i, yaitu memulai dengan jari. Idza kana yasubbul ma'a ala nafsihi, apabila bisa masuk air. Subuh itu menuangkan dia subuh menuangkan air ala, dia menuangkan jika dia menuangkan air sendiri. Wa idza sabba alaihi ghairuhu, dan jika menuangkan atasnya ghairuhu selain dia, wa yabtadi'u bil ka'bi, maka dia memulai dengan tumit. Wa yaqulu 'inda ghuslil yumna, dan dia berkata atau berdoa pada saat membasuh kaki yang kanan, Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati ma aqdami ibadakas salihina. Ya Allah, tetapkanlah kakiku atas sirat bersama dengan kaki-kaki hamba-hamba Engkau yang salih. Wa yaqulu 'inda ghusl yusra, dan mengucapkan atau berdoa pada saat membasuh kaki yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirati fin nari yauma tazillu aqdamu al-munafiqina wal musyrikina. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari tergelincirnya kakiku atas sirat di pada neraka pada saat hari di mana tergelincirnya kaki-kaki orang munafik dan orang musyrik. Kemudian yang ke sunnah berikutnya mashur raqabah, mengusap leher. Ini keterangannya indal a'immatil Ghazali wal Baghawi war Rafi'i. Menurut para imam, yakni Imam Ghazali, Imam Baghawi, dan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini ulama terkenal juga mazhab Syafi'i. Cuma ini beda dengan Imam An-Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi tidak sunnah. Itu ada keterangan di bawah ya. Itu bid'ah katanya, penjelasan beliau. Hadisnya hadis, kata beliau di sini. Mana ini? Sebagian mengatakan ini sunnah. Nah ini kata Imam An-Nawawi, inna mashar raqabah bid'atun. Jadi sesungguhnya mengusap leher itu bid'ah. Wa inna hadisahu maudhu', dan hadisnya itu maudhu', palsu. Jadi kalau mengikuti pendapat Imam An-Nawawi tidak sunnah, itu bid'ah. Tapi mengikuti Imam Ar-Rafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Baghawi itu sunnah. Karena ada riwayatnya tadi, walaupun riwayat tadi diperselisihkan. Terus kata Imam Asy-Syaukani ya, Asy-Syaukani di As-Sailul Jarrar, di sini beliau terima itu. Jadi walaupun sebagian hadis tadi itu palsu ya, tapi beliau
karena banyak riwayatnya beliau akhirnya mengatakan di situ ya fatakunu min ismil hasani li ghairi. Jadi beliau menganggap hadis tadi mengusap leher itu masuk hasan li ghairi. Perkataan Imam Asy-Syaukani. Ini kata usah dihualakan lagi. Sudah terlalu banyak umat Islam ini kehualan terus, yang ditambah-tambahi gara-gara ngusap leher. Yang jelas mutunya sah, mau diusap atau enggak. Jadi kalau mana yang mantap usap ya. Riwayatnya kan ada sahabat melihat Rasulullah mengusap kepala itu langsung ke belakang, dan mengusapnya ini wa yusannu bil yadil yumna, disunahkan dengan tangan kanan. Dan kemudian ketika mengusap itu dia berdoa, Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskan leherku dari api neraka. Ini ungkapan aja, bukan berarti yang lain dibakar lehernya, enggak. Itu karena seperti ada itu kan di surah Al-Balad, fakku raqabah. Fakku raqabah itu membebaskan leher, maksudnya bebasin budak, karena budak bahari itu diikat di leher. Jadi bukan dibebaskan lehernya, tapi tetap diperbudak, itu tidak membebaskan budak. Itu disebut sebagian, maksudnya keseluruhan. Jadi ya Allah, bebaskan leherku dari api neraka, wa'udzubika minas salasili wal aghlal, dan aku berlindung kepada Engkau dari rantai dan belenggu. Ya, ini orang di neraka nanti itu dirantai, dibelenggu. Itu ada di dalam surah apa, Al-Insan. Apa itu? Ada. Apa? Ini lupa saya. 7. Salasila wa aghlala wa sa'ira, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Yang sebelumnya itu. Jadi salasil wal aghlal, salasil itu dirantai, dibelenggu dulu baru dirantai. Atau di surah Al-Haqqah yang wa amman utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa ma adri ma hisabiyah. Orang yang mendapatkan kitab dari tangan kiri, dia akan mengatakan, andai kata aku tidak usah diberi kitab, dan aku tidak ngerti itu hasilnya, itu enggak mendapatkan hisab. Ya laitaha kanatil qadiyah, andai ini sudah berakhir aja sudah, tidak usah lagi dilanjutkan hidup itu di akhirat, sudah mati ya. Ya laitani kuntu turaba, nanti jadi tanah aja sudahlah, tidak usah nang macam-macam lagi. Bisa kehendak sudah kada kawa ya, dari akhirat itu kada kawa mati lagi. Bunuh diri kada kawa. Kalau di dunia bunuh diri, itu tadi pagi kan, di Mataraman, di daerah Selam itu, Tani, dekat-dekat ini. Jadi ibu-ibu yang 45 tahun, abahnya mencari ikan dada jam 7, sekalinya menggantung di kamar, masuk di berita itu, bunuh diri. Kebetulan mamanya Penny jualan, pas kita ke warung itu cerita tetangganya, padahal kemarin masih arisan, masih ini biasa aja, bunuh diri. Kenapa problemnya, saya tanya? Sepertinya ekonomi, Pak. Ekonomi berat hidup itu, hutang banyak, sehari 3 kali ditagih Bang Titil itu ya, 3 kali ditagihin. Belum lagi bank yang hutang ke bank, belum lagi bayar kontrakan karena tanah dan rumah sudah habis terjual, belum lagi PDAM naik
Iya, saya biasa 350, ini 500 lebih bayar. Iya, bebannya. PLN, bensin juga. Belum lagi ngurusin orang tua yang stroke. Ya bisa bayangkan. Terus orangnya kita biasa ikut pengajian juga. Kalau ada pengajian kan santai-santai juga, ada kawan juga. Bunuh diri. Kurang lebih sebulan yang lalu itu juga ada latihan bunuh diri daerah-daerah sekitar situ. Jadi di dunia bisa bunuh diri, di akhirat tidak bisa. Berat. Nah kita berlindung pada Allah ya, saat wudu itu banyak berdoa juga. Kemudian yang keenam, asadis, sunnah-sunnah ketika membasuh kaki. Yang pertama memulai dari al-asobi. Asobi ini jari-jari. Idza kana yasubbul ma'a ala nafsi, kalau dia mengguyur sendiri, misalnya mencibuk air, diguyur dari jari-jari dulu ke atas. Kalau ini sama seperti tangan dulu ya. Tangan itu kalau mencibuk sendiri ya dari sini diguyurkan ke sana. Tapi kalau pakai keran atau orang mengguyur dari sini, sunnahnya dari atas ke sana. Sama. Kaki gitu juga. Kalau guyur sendiri dari jari-jari. Kalau orang yang lain yang mengguyur atau dari keran, maka itu mulai tumit. Tumit itu apa ya? Mulai sini ya, nah. Mulai sini. Basuh ke sana. Namun kadang kayak itu sah aja juga Pak. Yang kemarin kita bahas penyelam pun sah langsung. Ya, nggak usah tertib. Jadi begitu menyelam, pasang niat, ya, keluar sudah selesai wudu, mandi gitu langsung. Ada pembahasannya di sini kemarin ya. Jadi ini masalah sunnahnya kata Habib Hasan. Kemudian ada saat kanan, kaki kanan dia membaca doa Allahumma tsabbit qadami 'alas sirat. Ya Allah, teguhkan kakiku ini di atas sirat. Di atas jalan itu ya. Ma'aqdami ibadikas sholihin, ya, bersama dengan kaki-kakinya hamba-hamba Engkau yang saleh. Supaya enggak tergelincir ketika meniti sirat pada hari akhir nanti. Ketika kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirati finnar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tergelincirnya kakiku, ya, dari sirat, tergelincir ke dalam neraka. Yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Pada hari kaki-kakinya orang munafik dan musyrik itu tergelincir. Jadi ini saat basuh kaki. Ya, kalau tidak hafal ya sebetulnya kan bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Banjar. Atau dalam hati membatin Allah tahu. Jadi kalau di luar bisa ditulis ini, tulis baca. Tapi ya tadi lama, berwudunya lama. Yang kedua ad-dalku. Ad-dalku itu adalah imrarul yad alal udwi, menggosok ya. Jadi tak kadang kayak gini aja di keran, tadi digosok betul-betul. Kemudian takhlil. Takhlil itu menyela-nyela. Wa dzalika bi khinsiril yadil yusra. Yakni dengan ini, nah, sela-selai apa? Jari-jari itu. Mubtadi'an min khinsirir rijlil yumna ila khinsirir rijlil yusra min asfal. Jadi dari jari sini kanan, nah dari bawah, nah di sela-selai sampai ke
celingking ya. Kelingking yang kaki kiri ya, kaki kiri. Kemudian yang keempat tayamun, yakni dari ayam da'a birrijlil yumna. Dimulai dari kaki kanan dulu membasuhnya. Kemudian yang kelima itolatul tahjil, memanjangkan tahjil. Tahjil itu warna putih, sinar putih. Nanti di akhirat orang Islam yang biasa berwudu nanti bercahaya itu anggota-anggota wudunya. Ketika Rasul ditanya itu kan, gimana itu membedakan umat itu dengan umat yang lain? Ya, kelihatan dari situ, dari cahaya. Makanya diperpanjang cahaya itu. Jadi jangan minimalis, ngepres sampai mata kaki Jadi perpanjang. Ya, sampai kapan? Ila nisfis saqi, sampai separuh dari betis. Ya, wal akmal ila rukbatain, yang sempurna sampai dengkul ya, sampai dengkul. Jadi kalau pakai celana panjang kelihatan dengkulnya. Kemudian yang keenam al-mubalaghatu fi ghuslil aqib, bersangatan atau bersungguh-sungguh di dalam membasuh tumit. Jadi digosok bujur-bujur tumit itu. Apalagi yang ngapal misalnya, orang biasa jalan tidak pakai sendal itu kadang ngapal itu kadang bisa ada pecah-pecah itu. Betul-betul dibasuh ya, supaya nanti yang retakannya itu nggak terbasuh di dalamnya, padahal itu anggota luar, mesti dibujur-bujuri. Kalau di sini kadang-kadang halus benar kaki. Kalau kami tetangga dulu biasa ke sawah, ini dicos rokok tidak apa-apa di kaki ini. Benar-benar. Kemudian yang ke-7 muwalah. Muwalah itu berterusan, nggak berpakatan. Walaupun sebetulnya ada jeda itu tidak apa-apa di dalam wudu itu. Muwalah itu kan sunnah. Basuh muka misalnya balik tempe dulu, basuh tangan nyicipin tempe dulu. Ya, itu tidak apa-apa asal tidak sempat kering aja ini. Tetapi sunnahnya itu tidak berpakatan. Muwalah antara mengusap kepala dengan membasuh dua kaki. Yang ke-8 tasrif, meniga-niga kali. Jadi ada 8 itu sunnahnya membasuh kaki. Itu mungkin. Kemudian yang nanti yang sunnah ke-7 itu sunnah setelah selesai wudu.